Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Are you fine? I hope you all fine. Keep healthy spirit. Ya, selalu dalam lindungan Allah. Okay. Today I will explain about new topic. Our new topic today is about adjective degree comparison. What is adjective degree of comparison? Okay, let's see our video. Okay, this is our new topic. Adjective degree of comparison. Adjective degree comparison, there are three kinds, ya. Ada tiga macam, ada tiga jenis, yaitu the first positive degree, second comparative degree, and the third superlative degree. Apa positive degree, apa comparative degree, apa superlative degree, nanti kita jelaskan, deskripsikan one by one, satu persatu, ya. Bab ini tentang membandingkan suatu benda. Jadi bendanya itu mungkin ada yang lebih atau lebih bagus, lebih jelek, lebih besar, lebih atau paling. Nah, sifatnya paling atau benda itu sama, setara. Nah, itu nanti kita jelaskan. Okay, now the first positive degree. Positive degree adalah kita gunakan apabila adjektif, kata sifat atau adverb, kata keterangan dalam bentuk sederhana tanpa perbandingan. Jadi sederhana maksudnya tanpa perbandingan apa? Sifatnya setara. Jadi tidak ada perbandingan di sini, tidak ada lebih ataupun lebih kurangnya, tidak, sama, sifatnya sama, ya. Bagaimana cara penulisannya? Oke, look at the form, rumusnya. Pertama, subject, yaitu to be. Nah, ini S, inilah penentu sebagai positive degree. S mengapit adjektif S. Nah, kata sifat ini diapit antara S. Baru diikuti complement. Complementnya boleh objek, boleh keterangan waktu, ya. Oke. Kita masukkan dalam contoh. Aisyah is as tall as Diana. Aisyah setinggi Diana, atau Aisyah sama tingginya dengan Diana. Aisyah subjek, to be-nya mana? Is. S. Adjektifnya mana? Tall, tinggi. S, berarti S, baru objeknya Diana. Aisyah setinggi Diana, atau Aisyah sama tingginya dengan Diana. Ini berawal dari dua kalimat. Nah, Aisyah mungkin tingginya 150 cm. Diana is 150 cm. Sama tingginya. Ya. Jadi kita membuat kita sederhanakan dalam positif degree. Nah, bagaimana positif degree-nya? Kita sederhanakan dalam kalimat Aisyah is as tall as Diana. Kita balik juga bisa, Diana menjadi subjek, Diana is as tall as Aisyah. Oke, gampang anak-anak ya. Oke, untuk contoh yang kedua, he drives as carefully as my father. Dia mengemudi sehati-hati ayah saya, atau dia mengemudi sama hati-hatinya dengan ayah saya. Bagaimana awal kalimatnya? Nah, he drives carefully. Dia mengemudi dengan hati-hati. My father drives carefully. Ayah saya juga mengemudi dengan hati-hati. Nah, mereka mengemudinya dengan sama hati-hatinya. Kita sederhanakan dalam positive degree. Kita sederhanakan ya, jadi satu kalimat. Positive degree. He drives as carefully as my father.
Dia sama hati-hatinya. Dia mengemudi sama hati-hatinya dengan ayah saya. Gampang anak ya. Oke, kita contoh yang selanjutnya. Look at the pictures. There are 4 horses. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini ukurannya, size-nya beda-beda. Apakah ada yang sama? Ya, ada yang sama. Yaitu rumah A and B. Sama besarnya. Bagaimana kita tulis dalam bentuk kalimat positive degree? Nah, lihat. House A is as big as house B. Rumah A sebesar atau sama besarnya dengan rumah B. Sangat gampang sekali anak-anak ya. Oke, nanti kalian pahami, buka videonya, dipahami lagi. And next, the second, comparative degree. Nah, apa itu comparative degree? Yaitu membandingkan. Perbandingan digunakan untuk membandingkan dua benda atau hal, maksudnya boleh manusia, boleh benda bangunan, boleh tempat, ya, benda lainnya boleh. Aturan perubahannya di sini untuk comparative degree kalian harus lebih memperhatikan karena di sini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu adjective yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Satu suku kata one syllable. Syllable ini ditambahkan suffix atau akhiran er setelah kata sifatnya tadi. Baru kita tambahkan than, artinya daripada. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat the form, formulanya. Rumusnya, subject, to be, adjective, boleh adverb, pokoknya keterangan. Kita akhiri dengan er. Plus, then, kita tambahkan selanjutnya complement untuk objek lengkapnya ya. Contohnya, Mr. Owen is taller than Andy. Mr. Owen lebih tinggi daripada Andy. Nah, ini ada perbandingan. Kalau tadi yang pertama tidak ada perbandingan, tidak ada yang lebih, sama. Kalau ini sifatnya lebih, siapa yang lebih? Yaitu Mr. Owen. Mr. Owen mungkin 170, Mr. Andy 160. Maka yang lebih tinggi siapa? Mr. Owen. Nah, kita masukkan subjeknya Mr. Owen, to be is, adjective taller. Dari kata apa ini? Tall. Karena ini one syllable, tall, maka kita tambahkan akhiran er. Taller than Aisyah. Oke. Contoh yang kedua biar kalian lebih jelas. My ponsel is cheaper than yours. Telepon saya lebih murah daripada punya kamu. Daripada telepon kamu. My phone subject, my ponsel subject, to be is adjective, cheap. Berawal dari kata cheap ya, ini ya. Kata awal satu suku kata cheap, kita tambahkan akhiran er. Cheaper, jadi cheaper than yours. Oke. Ini untuk satu suku kata. Nah, apa saja yang satu suku kata, one syllable? Contohnya, tall, cheap, big, old. Nah, itu contoh dari one syllable atau satu suku kata. Oke, lihat contohnya, lebih jelas. I am 12 years old. Hasan is 15 years old. Ini dua kalimat, ya. Terus kita bandingkan. Berarti saya itu lebih apa? Saya lebih muda. I am younger than Hasan. Dari kata young. Young itu satu suku kata, one syllable. I am young, tambah er. I'm younger than Hasan. Bagaimana Hasan? Hasan
is older than me. Dari kata old. Karena old satu suku kata, kita tambahkan akhiran er. Hasan is older than me. Hasan lebih tua dari saya. Contoh yang kedua, my ruler is 30 cm. Dina's ruler is 50 cm. Kita bentuk dalam kalimat komparatif, kalimat perbandingan. Kita sederhanakan dalam kalimat perbandingan menjadi satu kalimat. My ruler is shorter than Dina's. Penggaris saya lebih pendek daripada penggarisnya Dina. Shorter dari kata apa? Ya, benar, short. Bagaimana penggarisnya Diana? Penggaris Diana lebih panjang. Dina's ruler is longer than mine. Penggarisnya Diana lebih panjang daripada penggaris saya. Oke. Yang kedua yaitu adjektif. Anak-anak, adjektif yang bentuk komparatif degree yang kedua yaitu adjektif yang lebih dari satu suku kata atau more than one syllable, more than a syllable. Lebih dari satu suku kata, berarti dua suku kata ke atas, tiga suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, selanjutnya ya lebih dari satu suku kata. Bagaimana pembentukannya? Yaitu diawali dengan more. Kalau yang tadi satu suku kata diakhiri dengan er. Kalau ini diawali dengan more. Oke, lihat rumusnya. Subject, to be, more, adjective. ADG ini singkatan dari adjective ya. Boleh adverb, boleh more, adjective, then object. Kita masukkan dalam kalimat. Mikyal is more clever than Ali. Mikyal lebih pintar daripada Ali. Mungkin Mikyal nilai bahasa Inggrisnya 90, Ali bahasa Inggrisnya 80. Nah, Mikyal subject, to be is more. Ini sebagai tanda comparative degree karena menggunakan adjektif clever. Berapa suku kata? Lebih dari satu. Clever, dua suku kata. Maka kita gunakan more. Ya, more clever than Ali. Oke, contoh yang kedua. Aisyah is more diligent than Susanna. Aisyah lebih pintar, lebih rajin daripada Susana. Nah, Aisyah subject is to be, more sebagai tanda comparative degree-nya, diligent, karena diligent dua suku kata, maka kita gunakan more than Susanna. Ya, ini yang untuk comparative degree. Ada dua tadi ya. Yang pertama ya, yaitu untuk satu suku kata kita akhiri dengan er. Kalau yang dua suku kata atau lebih kita awali dengan more. Nah, oke. Nanti kalian buka lagi ya. Oke, lihat contohnya ini. I got 90 in English. I got 65 in story. Maka kita bentuk dalam kalimat comparative degree ya. English is more difficult than history. Oh, I'm sorry. This is the example is false. Salah ya, ini contohnya ya. Seharusnya history karena history nilainya 65. Lebih susah. Ini bukan English ya. Kebalik ini. Sorry. History is more difficult than English. Anak-anak ya, perhatikan ya. History is more difficult than English. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan English? Ini juga salah ya, karena yang atas salah. Nah, salah ketik ini. I'm sorry, this is my fault. Kesalahan di sana ini. History
Karena ini menggunakan easy lebih mudah. Mana yang lebih mudah? Berarti English. English is easier than story. Subjeknya dibalik ya. English is easier than story. Kenapa ini menggunakan easier? Kok tidak menggunakan more lagi? Siapa yang bisa jawab? Karena satu suku kata easy. Ya. Maka kita Y-nya kita ganti E. Ganti I, tambahkan ER. English is easier than story. Oke, jangan lupa ya, ini salah ya. Nanti kalau misalnya ganti, mengulangi dari awal lagi. Oke, contoh yang kedua. I bought pencil case for just 15,000. Saya membeli kotak pensil hanya 15.000. I bought fruits for just 20,000. Saya membeli dompet hanya 20.000 rupiah. Bagaimana kita bentuk dalam kalimat comparative degree? Nah, kita gunakan the fruits. Dompetnya lebih apa? Dompetnya di sini lebih mahal. The purse is more expensive than the pencil case. Kenapa? Karena expensive lebih dari satu suku kata, more than one syllable. Expensive, 3 ya. Expensive, 3 suku kata. Maka kita gunakan yang bentuk 2 tadi, adjektif diawali dengan more. The purse is more expensive than the pencil case. Dompet itu lebih mahal karena 20.000 daripada pencil case, kotak pensilnya. Bagaimana kalau the pencil case-nya? The pencil case-nya kita bentuk dalam comparative degree. The pencil case is cheaper than the purse. Kotak pensil itu lebih murah daripada dompetnya. Karena cheap satu suku kata, tidak bisa menggunakan more, maka kita akhir dengan er. Cheaper than the purse. Paham anak-anak ya? Oke, nah ini yang ketiga adalah superlative degree. Namanya super, berarti paling. Superlative degree ini digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 benda. Ya, bendanya lebih dari 2, 3, 4, 5 atau berapa. Bendanya lebih dari 2 yang penting ya. Nah, aturannya seperti comparative degree. Ada 2 jenis. Yang pertama, bila adjektifnya terdiri dari satu suku kata, one syllable, maka kita tambahkan suffix atau akhiran est setelah adjektif. Kalau tadi er ya, yang komparatif. Kalau yang superlatif tambah est. Oke, lihat the formula, rumusnya. Subject, to be, adjective, kita gabung dengan est plus object. Tidak pakai then lagi ya, karena paling ya nah, contoh, Aisyah is the tallest of her friend. Aisyah paling tinggi di antara teman-temannya. Ini teman-temannya itu lebih dari 2, temannya 3 mungkin ya. Mereka ini bertiga. Nah, Aisyah paling tinggi. Aisyah subject, to be, is, adjektifnya est. Jangan lupa kalau untuk superlatif kita jangan lupa the sama of. The tallest, dari kata tall, satu suku kata, kita tambahi akhiran est ya. The tallest of, paling tinggi di antara of her friend. Anne's cat is the funniest of all.
kucingnya Ani paling lucu di antara semuanya. Nah, ini kucingnya mungkin kucingnya jelas lebih dari 2, 3 ke atas boleh. Kucingnya Ani paling lucu, dari kata funny, satu suku kata. Kita akhiri, kita tambahkan akhiran est. The funniest of all. Oke, lihat gambar ini. Look at the pictures. A, B, C, D, the house. Manakah rumah ini yang paling besar? Ya, D, rumah terbesar. The house D is the biggest. Dari kata big ya, satu suku kata. The biggest of all. Rumah D, rumah yang paling besar di antara semua rumah ini. Dari semuanya. Oke, paham ya? Oke, untuk superlatif yang kedua, bentuk kedua, yaitu adjektif yang lebih dari satu suku kata atau more than one syllables, diawali dengan the most. Kalau tadi yang comparative degree diawali dengan more. Kalau untuk yang superlatif ini, untuk yang lebih dari satu suku kata, 2 ke atas. Contohnya apa anak-anak? Kata sifat yang lebih dari satu suku kata itu beautiful. Tadi apa? Beautiful. Clever. Diligent. Tadi yang di atas apa? Expensive. Nah, lebih dari satu suku kata. Maka rumusnya subject to be the most, adjective plus object. Michael is the most clever in the class. Michael paling pintar di kelasnya. Karena clever, 2 suku kata ya. More than one syllables, lebih dari satu suku kata. Clever, 2 suku kata, maka kita gunakan the most karena tingkat perbandingannya paling. Michael is the most clever in the class. Oke, contoh yang kedua. Ahmad is the most diligent of his children. Ahmad paling rajin di antara anak-anaknya. Nah, anaknya banyak, tapi yang paling rajin siapa? Ahmad. Nah, diligent berapa suku kata? Diligent, 3. Maka kita menggunakan the most. The most untuk yang superlatif. Oke, lihat di gambar ini. Look at the pictures. There are 3 laptops. Laptop A 5 million, laptop B 6 million, laptop C 7 million. Nah, untuk menjadi kalimat superlatif yang paling, manakah yang paling mahal? Kalimat laptop ini, ya, C, jelas C. C adalah laptop yang paling mahal. Bagaimana kalimatnya anak-anak? Oke, lihat. Laptop C is the most expensive of all. Laptop C is the most expensive of all. Kalimat ini yaitu superlatif. Laptop C paling mahal di antara semuanya ini. Oke, anak-anak paham ya? Kalian harus lebih memahami yang untuk komparatif dan superlatif. Karena kalau untuk positive degree tadi tidak ada perbandingan, gampang, yaitu diapit dengan S, adjektif S. Untuk yang komparatif ada 2 jenis. Untuk yang komparatif and superlatif itu ada 2 jenis, yaitu 1 suku kata dan 2 suku kata. Nah, untuk lebih jelasnya kalian nanti buka lagi videonya bagaimana untuk yang 1 suku kata dan bagaimana yang untuk lebih dari 1 suku kata. Oke, next. Nah, ini gambaran dikasih misalnya contoh ya. Untuk yang the red font, huruf merah ini yang ditulis merah. Sorry.
Yang merah ini yaitu satu suku kata. Contoh dari one syllable. A syllable ya. Satu suku kata, contohnya big, besar, great, short, old, large, happy, lucky, heavy. Nah, ini semuanya satu suku kata, satu ucapan. Heavy. Big, lebih besar, bigger. Terbesar, paling besar, the biggest. Great, agung, atau besar juga bisa. Lebih besar, greater. Terbesar, greatest. Short, pendek. Lebih pendek, shorter. Paling pendek, the shortest. Old, tua. Lebih tua, older. Paling tua, the oldest. Large, lebar, besar. Lebih lebar, lebih besar, larger. Paling besar, the largest. Happy, bahagia. Nah, ini untuk happy, lucky, and heavy. Lihat berakhiran Y. Untuk kata yang berakhiran Y, untuk yang satu syllable ini, Y kita gantikan I ya. Kita ganti I, baru kita masukkan ER-nya. Happy, lebih bahagia, happier. Y-nya diganti I, happier, paling bahagia, happiest. Lucky, beruntung, lebih beruntung, luckier. Y-nya diganti I dulu, baru tambahkan ER. Paling beruntung, luckiest, the luckiest. Heavy, berat, lebih berat, heavier. Y-nya diganti I dulu ya. Paling berat, the heaviest. Nah, untuk yang biru ini anak-anak, kalian bisa menyimpulkan apa? Untuk yang biru ini, siapa yang bisa? Ya, untuk yang biru ini, the blue font, yang tertulis huruf biru ini yaitu yang lebih dari satu suku kata, more than one syllable, beautiful, 3 ya. Maka untuk lebih beautiful apa? Cantik, lebih cantik, more beautiful. Paling cantik, the most beautiful. Horrible, apa? Mengerikan, lebih mengerikan, more horrible. Paling mengerikan, the most horrible. Expensive, mahal, lebih mahal, more expensive. Termahal, the most expensive. Nah, untuk yang hijau ini anak-anak, the green font, huruf hijau ini apa? Untuk yang hijau ini, kalian harus menghafalkan. Kalau yang merah dan biru ini ada aturannya ya, tinggal menambahkan ER dan EST. Yang biru atau lebih dari satu suku kata, kita tambahkan more, kita awali more dan the most. Kalau yang biru ini apa? Yang hijau ini yaitu irregular, tidak beraturan, tidak mengikuti yang merah dan biru ini seperti atas ini. Kalau yang merah dan biru ini sudah ada rumusnya. Kalau yang irregular ini tidak beraturan, tidak menggunakan rumus, tapi harus kalian hafalkan. Ya, sudah ada bentuk bakunya. Good, apa good? Baik. Lebih baik bukan gooder, tapi better. Paling baik bukan goodest, tapi the best. Ya. Ingat, bad jelek, lebih jelek bukan better, tapi worse. Terjelek the worst. Little sedikit, lebih sedikit less, paling sedikit less. Many banyak, lebih banyak more, paling banyak the most. Far jauh, lebih jauh further, paling jauh furthest. Oke anak-anak ya, ini kalian bisa hafalkan di kitab itu English, when English ring a bell, kalian bisa lihat. Sorry.